today, as the war on Iran reaches its 1-month mark, American troops are still taking casualties. Several servicemen were injured, according to the Pentagon, after an Iranian missile and drone slammed into this American airbase in Saudi Arabia Friday, shown here before the attack. So far, more than 300 U.S. troops have been injured, but more soldiers are on the way amid talk of a U.S. ground invasion of Iran, including Harg Island, a huge oil export facility that President Trump has repeatedly threatened to invade. U.S. officials have neither confirmed nor denied plans to put boots on the ground. We are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months. Meanwhile, President Trump hosted Saudi Arabian investors in Florida, where he sounded an optimistic note on talks to end the fighting and finally reopen the strategic Strait of Hormuz. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships. And then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. No, well, we had that with the Gulf of Mexico. Remember the Gulf of Mexico? And one day I said, why is it the Gulf of Mexico? We have 92% of the area around it. They have 8%, really less than 8%. But for 350 years, it was good. You know, they were there 100 years longer than us, Mexico. They're at 350, we're at 250. And I said, I've often asked myself, why do we call it the Gulf of Mexico? It seems like we dominate. Well, بسم الله قاسم الجبارین. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Amerika Serikat kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit di medan tempur. Pesawat pengintai E-3 seharga 50 miliar dolar telah terbelah dua terkena serangan terbaru dari Iran. Pesawat ini sendiri terparkir di pangkalan militer yang berada di Arab Saudi. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga telah menghancurkan kapal tempur Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ratusan tentara Paman Sam harus menjadi korban dari serangan tersebut. Fakta-fakta kekalahan Amerika Serikat sudah diungkap langsung oleh sejumlah peneliti seperti Liao Longwen. Namun Donald Trump nampaknya tidak ingin disebut Amerika kalah dalam medan tempur. Presiden Partai Republik ini justru membuat kebijakan yang di luar nurul. Trump mengklaim telah memenangkan pertempuran di Selat Hormuz dan mengubah nama selat tersebut menjadi Selat Trump. Apakah Trump sudah benar-benar berhalusinasi dan mengklaim telah memenangkan perang? Apa langkah selanjutnya yang diambil Trump saat situasi dalam negerinya sedang kacau balau? Cetak Gol coba merangkum. Amerika Serikat sudah kalah dalam perang, tetapi Donald Trump nggak terima sebagai berikut. Kejutan serangan Iran hancurkan pesawat pengintai AS. Kebiadaban Amerika Serikat menjadi ancaman bahaya bagi Republik Islam Iran. Lagi-lagi Paman Sam kembali melanggar ketentuan perang, menyerang sebuah kampus di kota Isfahan.
Ini merupakan tindakan biadab karena Amerika dan Israel berniat membunuh rakyat sipil. Kejadian ini mengakibatkan 4 orang staf dikabarkan terluka karena serangan tersebut. Universitas ini menjadi salah satu lembaga penelitian paling penting di Iran. Banyak ilmuwan dari tanah Persia selalu hadir dari sebuah kampus sederhana di kota Isfahan. Menurut laporan awal, serangan terhadap salah satu lembaga penelitian universitas menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan lain dan mengakibatkan luka ringan pada 4 anggota staf universitas. Bunyi keterangan resmi Universitas Teknologi Isfahan. Ini bukan kali pertama Amerika Israel melakukan kejahatan perang, menyerang sekolah maupun kampus. Sebelumnya di awal Maret kemarin, kedua negara Zionis ini menyerang sekolah dasar. Akibatnya ratusan siswa maupun guru harus meregang nyawa karena serangan tersebut. Namun Amerika Israel sempat membantah sebelum propagandanya terbongkar. Kalau kamu berpikiran IRGC diam saja dengan serangan tersebut, kamu salah besar. Korps Garda Revolusi Islam Iran bakal membalaskan dendam ke Amerika Israel. IRGC mengancam keras bakal menghancurkan kampus-kampus Amerika Serikat di Timur Tengah. Ebrahim Zolfagori telah meminta mahasiswa dan dosen untuk segera menjauh dari lokasi serangan. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya ini tidak main-main dan menyebut serangan ini nyata adanya. Namun Ebrahim masih berbaik hati dan menunggu waktu Amerika Israel untuk mengaku. Jika pemerintahan AS ingin universitas-universitasnya di kawasan ini bebas dari pembalasan, mereka harus mengutuk pedoman universitas tersebut dalam pernyataan resmi paling lambat pukul 12 siang pada Senin 30 Maret waktu Teheran, kata Ebrahim. Ancaman ini nampaknya tidak digubris dan dianggap angin lalu oleh Trump dan Netanyahu. Sampai pagi hari waktu Teheran, Amerika Israel justru tidak mengaku menjadi dalang penyerangan. Sebaliknya, Amerika justru menyerang pemukiman sipil yang berada di kota Teheran. IRGC murka bukan main dan menyatakan Trump dan Netanyahu telah mencari gara-gara. Ebrahim Zolfagori mengatakan bahwa Iran akan mengambil serangan besar. Korps Garda Revolusi Islam Iran menargetkan untuk menyerang pemukiman pejabat Amerika Israel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan langsung dari Ebrahim selaku juru bicara Markas Al-Anbiya. Bismillah Qasem al-Jabbarin. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Barangkali di momen ini, Amerika Israel sudah merasa di atas angin dan merasa telah menang. Kita tahu, Donald Trump sendiri sudah mengklaim Amerika memenangkan perang di Selat Hormuz. Trump mungkin berpikir Amerika Serikat hanya tinggal duduk santai sambil menunggu Iran menyerah. Apalagi sang presiden sudah mendeklarasikan kemenangan beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, Trump juga berniat untuk mengirimkan ribuan pasukan darat ke Iran. 3.500 pasukan Amerika dikabarkan telah merapat dan siap untuk menginvasi Iran. Trump mengatakan tujuan utama pengiriman pasukan darat agar bisa membuka Selat Hormuz. Merasa tertantang, Korps Garda Revolusi Islam Iran menunggu kedatangan pasukan darat Paman Sam. Menurut IRGC, Trump telah mengambil langkah bunuh diri untuk ribuan prajurit Amerika. 3.500 pasukan Amerika dikabarkan telah merapat dan siap untuk menginvasi Iran. Trump mengatakan tujuan utama pengiriman pasukan darat agar bisa membuka Selat Hormuz. Merasa tertantang, Korps Garda Revolusi Islam Iran menunggu kedatangan pasukan darat Paman Sam. Menurut IRGC, Trump telah mengambil langkah bunuh diri untuk ribuan prajurit Amerika. AS ingin membuka Selat Hormuz dengan taktik bunuh diri dan penghancuran diri. Itu tak jadi soal, kata pejabat IRGC. Ebrahim Zolfagori juga memperingatkan jika pasukan Amerika bisa menjadi santapan hiu. Hal ini baru terjadi apabila Trump tetap nekat mengirimkan pasukan darat.
Pasukan AS telah mundur dari pangkalan yang hancur dan mencari perlindungan di pusat-pusat sipil serta ekonomi negara regional, namun tetap rentan terhadap serangan, termasuk jadi santapan hiu. Kekalahan di Selat Hormuz, Donald Trump nggak terima. Namun peringatan dari militer Iran tidak diindahkan oleh Amerika Israel. Trump nampaknya pertempuran tidak hanya terjadi lewat serangan udara, tetapi juga serangan darat. Caroline Leavitt membocorkan jika Amerika akan terus menghajar Iran sampai benar-benar hancur. Sekretaris Pers Gedung Putih ini bilang jika Trump sudah mempersiapkan ground invasion. President's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. Mungkin ini bentuk ketakutan Donald Trump lantaran tidak sanggup membuka Selat Hormuz. Sejak jalur perdagangan ini ditutup, ekonomi Paman Sam seketika menukik tajam. Harga minyak di Amerika Serikat sampai saat ini masih melonjak hingga 45%. Iran mengejek Trump yang dianggap terlalu terpesona dengan Selat Hormuz. Bersumber dari CNN Indonesia, IRGC menyatakan bahwa selat ini di bawah kendali Iran. Ebrahim Zolfagori tidak peduli sedikit pun dengan penderitaan yang dirasakan oleh Amerika. Bahkan, Ebrahim dengan nada mengejek menyebut Trump telah dipecat dari karyawan Selat Hormuz. Ebrahim bilang bahwa pria berambut pirang ini tidak becus bekerja. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatamul Anbiya. Sejak komentar ini dikeluarkan, Trump sampai sekarang masih belum berhasil membuka Selat Hormuz. Bahkan Iran saat ini telah menunggu kedatangan pasukan darat Paman Sam. Iran lagi-lagi mengejek pasukan darat Trump. Bagher Khalibaf mengatakan jika tentara Paman Sam sedang nyangkut dan terkena deburan ombak dahsyat di Selat Hormuz. Padahal Khalibaf sudah menantikan kehadiran pasukan darat Amerika di Iran. Musuh secara terbuka menyampaikan pesan negosiasi, namun diam-diam merencanakan serangan darat. Pasukan kami menunggu mereka yang membakar Amerika, kata Khalibaf. Setibanya di Iran, IRGC bukan tanpa rencana yang jelas. Ebrahim Zolfagori telah menyiapkan 1 juta pasukan kombatan untuk dikirim ke Pulau Kark melawan penjajah. Korps Garda Revolusi Islam Iran mempersiapkan jutaan tentara demi melindungi Pulau Kark. Sebelumnya, Trump sendiri berniat untuk merebut pulau tersebut sebagai bagian dari kawasan AS. Rencana perampasan ini tentunya telah memantik api kemarahan dari Iran. Ya, negeri para mullah tidak mundur ataupun meladeni negosiasi damai dengan Paman Sam. Selain mempersiapkan 1 juta pasukan, Iran juga sudah menyiapkan ribuan drone dan rudal. Kantor berita resmi Iran yakni Tasnim menegaskan kesiapannya tidak hanya bersifat defensif saja. Iran sudah mempersiapkan jalur neraka khusus untuk pasukan Amerika yang nekat. Pasukan darat Iran siap menciptakan neraka bersejarah bagi militer AS jika perang darat terjadi di wilayah Iran, tulis Tasnim. Ancaman dari Iran benar-benar telah membuat Donald Trump terkena mental. Politikus Partai Republik ini menyebut serangan darat ke Iran sangat beresiko tinggi bagi Amerika Serikat. Kenapa bisa demikian? Karena pasukan Kurdi yang sempat disiapkan Trump memilih untuk mundur. Pasukan Kurdi kecewa lantaran Trump dianggap telah berkhianat ke pasukan Baluch. Habis manis sepah dibuang. Setelah membantu AS melenyapkan ISIS dan Bashar al-Assad di Suriah, kemudian dipinggirkan karena AS tak mau mengganggu hubungan dengan Turki. Apakah Trump selama ini mengorbankan pasukan Kurdi demi egonya semata? Jika berita ini benar, maka sang presiden telah membuat peperangan semakin meluas dan menyeret banyak pihak. Tahu nggak respon Trump setelah terdesak apa? Yap, Trump tengah berhalusinasi dan mengklaim bahwa Selat Hormuz milik Amerika.
Bahkan dia berani mengubah nama selat ini menjadi selat Trump. Snickers Dog Mart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Donald Trump dihadapi situasi pelik dalam negeri. Meski sudah beberapa pasukan darat Amerika tiba di Iran, Trump tidak serta-merta bisa mengatur strategi. Pria berambut pirang ini dihadapkan situasi pelik kekacauan dalam negeri. Warga melakukan demonstrasi secara besar-besaran di berbagai kota besar Amerika Serikat. Bahkan diyakini demonstrasi ini dihadiri oleh jutaan warga Paman Sam. Demonstrasi ini juga terjadi di sejumlah titik-titik kota paling vital di Amerika Serikat, mulai dari Minneapolis, Philadelphia, Washington, D.C., Chicago, New York, hingga San Diego. Pihak penyelenggara aksi mengklaim ada sekitar 9 juta orang melakukan demonstrasi. 3.300 acara di 50 negara bagian dari kota-kota besar hingga kecil kompak menuntut Trump. Banyaknya jumlah massa yang hadir menjadi rekor baru dalam sejarah aksi demonstrasi di Amerika Serikat. Sejumlah wilayah seperti New York, San Francisco, dan Washington terlihat kacau balau. Para demonstrasi melakukan gerakan dengan tajuk No Kings. Gerakan No Kings sendiri lahir dari keputusan-keputusan kontroversial yang dilakukan Donald Trump. Salah satunya adalah menyeret Amerika Serikat dalam peperangan yang tak berujung. Sejak terakhir kali kami berdemonstrasi, pemerintah ini telah menyeret kami lebih dalam ke perang, kata Navid Shah yang merupakan asosiasi aksi dan veteran perang. Bersumber dari CNN Indonesia, faktor memuncaknya kerusuhan dipicu oleh perang Iran. Trump dianggap telah disetir oleh Benjamin Netanyahu bergabung ke dalam perang. Para demonstran menganggap Trump sudah melakukan keputusan yang sangat bodoh. Tidak seharusnya Amerika terlibat langsung dalam peperangan di Timur Tengah. Ini adalah kali ketiga warga Amerika turun ke jalan dalam kurun waktu kurang 1 tahun. Akar permasalahannya jelas terdapat di Trump, yang selama 1 tahun dianggap tidak becus memimpin. Para warga merasa di periode kedua Trump, konstitusi benar-benar terancam. Kami di sini karena kami merasa konstitusi terancam dalam berbagai cara. Keadaan tidak normal, keadaan tidak baik, kata Mark McCaughey selaku salah satu demonstrasi. Rakyat Amerika juga meminta Trump untuk segera menyerah dan tidak melakukan pertempuran melawan Iran. Mereka menuntut sang presiden agar tidak menuruti permintaan Netanyahu. Patut untuk dinantikan apakah Trump lebih memilih mendengarkan keluh kesah rakyatnya atau justru berpihak ke Netanyahu. Secara, Israel saat ini sudah benar-benar terpukul hebat. Sampai hari ini, Hizbullah masih terus melancarkan serangan untuk melemahkan Israel. Bahkan 600 proyektil telah sukses diluncurkan ke kawasan penting Zionis dalam 24 jam terakhir. Dengan banyaknya kejadian mencekam yang melanda Amerika, bisa dipastikan Trump sedang stres berat. Kondisi Paman Sam yang terluka hebat dari luar dan dalam memunculkan satu pertanyaan. Mau sampai kapan Trump memaksakan perang di tengah situasi dalam negeri yang sedang tidak stabil? Sang presiden dihadapkan dengan dua pilihan, menyerah atau tetap bertempur, tapi menanggung konsekuensi kerugian yang besar. Selain kerugian materi, Amerika juga berpotensi bisa diserang secara langsung oleh Iran. Mungkin terdengar sedikit konyol, tetapi hal ini mungkin saja terjadi jika konflik tidak segera berakhir. Di saat yang bersamaan, pihak Gedung Putih juga memberikan respon yang di luar akal. Mereka merendahkan para demonstrasi dengan sebutan pendemo adalah kutu Trump. Pihak Gedung Putih mengatakan bahwa Trump sama sekali tidak peduli dengan aksi tersebut. Dapatkan 8 pieces celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika Serikat sudah kalah dalam perang tetapi Donald Trump nggak terima. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Trump mampu menghadapi perang darat melawan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.